Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Julia Elena Hosiana, NIM 1119030, semester 2, kelas A1, jurusan Sistem Informasi, mata kuliah Desain Antarmuka Aplikasi. Dosen Doni Fernando, Eskom MM. Saya di sini akan menjelaskan presentasi tentang User Centered Design. Pengertian User Centered Design. User Centered Design atau UCD adalah metode dalam suatu perancangan desain yang berfokus pada kebutuhan user. Dalam kaitannya dengan sistem informasi, User Centered Design merupakan bagian dari SDLC, yaitu System Development Life Cycle, sehingga desain aplikasi yang dikembangkan melalui UCD akan dioptimalkan dan fokus pada kebutuhan end user, sehingga diharapkan aplikasi yang akan mengikuti kebutuhan user dan user tidak mengubah perilaku untuk menggunakan aplikasi. Untuk menjalankan UCD dengan baik dibutuhkan eksperimen, iterasi, dan pengalaman saat mengalami kegagalan. Oleh karena itu, ada prinsip dalam UCD yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menjalankan UCD, antara lain. Pertama, mengerti user dengan jelas berserta dengan pekerjaan yang dilakukan dan juga lingkungan di mana user tersebut berada. Kedua, desain dibuat berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada setiap iterasi. Ketiga, menggunakan pengalaman penggunaan. Keempat, melibatkan klien dalam pembuatan dan perancangan desain. Dan ada juga proses User Centered Design. Proses di dalam UCD menuntut desainer memadukan unsur investigatif, misalkan survei dan interview, dan juga unsur generatif, misalnya brainstorming, untuk memberikan dan mendefinisikan kebutuhan dari user. Secara umum, proses dari UCD berupa iterasi, yaitu pengulangan dan evaluasi yang dilakukan pada setiap proses sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya. Secara umum, ada 4 tahap yang ada proses UCD, yaitu pertama, understand context of us. Perancang sistem harus mengerti konteks kegunaan dari penggunaan sistem, seperti siapa yang akan menggunakan aplikasi tersebut, untuk apa mereka menggunakannya, dan dalam situasi seperti apa mereka menggunakan aplikasi tersebut. Kedua, sepikis user requirements. Setelah perancang mengerti konteks penggunaan dari aplikasi, maka dapat berlanjut ke proses selanjutnya, yaitu menggunakan kebutuhan user atau user requirements. Pada proses ini, perancang harus dapat menentukan kebutuhan user di dalam bisnis dan tujuan yang akan dicapai. Ketiga, design solution. Proses berikutnya adalah merancang solusi dari user requirements yang telah dijelaskan pada proses sebelumnya. Proses perancangan ini akan melewati beberapa tahapan, mulai dari konsep kasar, prototype, hingga desain lengkap. Keempat, evaluation against requirements. Evaluasi akan dilakukan dengan melibatkan user yang menggunakan evaluasi dilakukan mulai dari satu proses dan dilanjutkan ke proses berikutnya. Adapun beberapa manfaat dari UCD menurut Sripati dan Sandru 2013 adalah: pertama, menghemat waktu.
Kedua, mengurangi biaya. Ketiga, peningkatkan penjualan dan pendapatan. Keempat, penurunan pelatihan dan dukungan biaya. Dan adapun dampak dan keuntungan user-centered design. Setiap desain yang dibuat pasti akan memiliki bias karena dipengaruhi dengan sifat-sifat manusia seperti keresahan, harapan, dan kebutuhan. Tetapi dengan menggunakan UCD, perancang dapat melihat dari sudut pandang pengguna yang lebih spesifik hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengguna. Dan untuk membuat suatu rancangan yang baik, perancang tidak bisa menggunakan hal-hal yang bersifat abstrak, harus mengetahui hal-hal konkret yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan dan dapat diterapkan dan layak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Selamat sore.